Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat sekolahmu? Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya adalah Riko Arianto. Saya guru SMK Negeri 47 Jakarta, pengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anakku sekalian, eh, saya akan menyampaikan bahan ajar ilmu pengetahuan alam dengan bab ekosistem, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang komponen penyusun ekosistem dan satuan-satuan yang menyusun ekosistem, kita akan melihat ada berapa macam atau ada berapa tipe ekosistem yang ada di permukaan bumi. Pada dasarnya itu nanti dikategorikan menjadi dua ya. Yang pertama ada yang disebut dengan ekosistem alami, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ekosistem buatan. Nah, apa sih bedanya? Ekosistem alami berdasarkan tempatnya nanti ada dua. Yang pertama ekosistem alami darat atau terestrial, kemudian yang kedua ekosistem alami perairan atau akuatik. Nah, dua-duanya ini baik di darat maupun di perairan ini memang sudah ada, sudah terbentuk dan cirinya dia dibentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya misalnya kalau pada ekosistem terestrial seperti hutan, kemudian gua, kemudian gunung, ini contoh-contoh ekosistem alami yang ada di darat. Kemudian kalau yang akuatik atau perairan, ini misalnya ada sungai, danau, laut, air terjun. Nah, ini semua terbentuk memang secara alamiah, tidak dibuat oleh manusia, seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua atau tipe yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini melibatkan peranan manusia, tentunya campur tangan manusia, dibuat atau diciptakan sengaja karena ada tujuan tertentu, ya, atau ada keinginan-keinginan yang ingin mendapatkan manfaat atau faedah daripada pembuatan ekosistem tersebut. Jadi sangat membantu sekali dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, khususnya pada manusia. Nah, ini contoh-contohnya. Mungkin kalau di rumah kalian yang paling sederhana adalah kolam ikan. Itu sengaja kalian buat. Tujuannya ya mungkin untuk sebagai pengindah ruangan atau mungkin menciptakan suasana yang nyaman ya. Seperti akuarium juga sama ya di rumah kita. Ini kita bisa ciptakan ekosistem buatan yang sederhana. Ya, jadi ini ada nilai estetika di sini ya, ada nilai estetika. Selain itu juga mungkin kita bisa belajar nih dari sini tentang kehidupan sederhana pada suatu ekosistem. Karena di sini ada semua komponen lengkap di sini ya. Ini terbentuk ekosistem nih. Ada air, ada ikan, tumbuhan laut, batu-batuan, kemudian udara yang masuk di sini, cahaya juga di sini masuk. Nah, ini suatu ekosistem lengkap, memang kategorinya adalah yang buatan. Kemudian contoh lain lagi dalam skala yang lebih besar, misalnya sawah. Nah, sawah ini sangat berperan sekali nih dalam kehidupan kita karena ini adalah sebagai penghasil bahan pokok nih, tumbuhan sebagai produsen di sini ya. Sebagai produsen menghasilkan bahan makanan nih melalui proses fotosintesis. Ini sengaja dibentuk ya. Jadi kalau sawah tuh bukan secara alami dia ada ya. Kecuali hutan ya. Kalau hutan memang alami, tapi kalau sawah ini karena kita ingin memproduksi beras untuk kebutuhan pokok, makanya sengaja dibuat areal persawahan ya. Itu tujuan utamanya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk untuk manusia ya. Kemudian ada bendungan untuk irigasi, ini juga sama. Jadi sawah ini akan mendapatkan air dari bendungan atau dari irigasi yang diatur, sehingga nanti ketika terjadi musim kering atau musim kemarau ini frekuensi airnya masih tetap bisa dialirkan, sehingga bendungan ini sengaja dibuat. Kenapa kok bendungan? Di dalam bendungan ini kan nanti ada berbagai komponen-komponen seperti tadi tuh yang saya sudah sampaikan. Ada individu, ada populasi, ada komunitas, ya dan lain sebagainya. Akan terjadi interaksi di dalam komponen-komponen tersebut. Ini juga sangat membantu dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari ya, baik bendungan maupun waduk. Nah, itu adalah berbagai contoh ekosistem buatan. Masih banyak contoh-contoh lain yang tidak saya sampaikan di sini, tapi nanti mungkin sebagai bahan untuk eksplorasi kalian, bisa kalian cari kembali sendiri gitu ya, baik nanti bisa langsung mengamatinya langsung atau bisa melalui sumber-sumber yang lain. Nah, itulah kira-kira untuk
pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama adalah tentang susunan atau komponen-komponen penyusun ekosistem. Kemudian yang kedua adalah macam-macam dan jenis ekosistem. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem, termasuk nanti di dalamnya ada proses jaring-jaring makanan, rantai makanan, perpindahan energi, dan masih banyak yang lain-lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.